Bapa kami yang ada di surga, saatnya tiba. Kami telah memuji Engkau, kami telah meninggikan Engkau. Sekarang berbicaralah Engkau Tuhan, karena saatnya kami mendengar firman-Mu. Saatnya kami diajar, saatnya kami kembali disegarkan dan diingatkan bahwa firman Tuhan adalah kompas bagi kehidupan kami, mercusuar bagi kami, pengarah kepada apa yang harus kami lakukan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengarah ke hal yang bukan dari kehendak-Mu. Dia selalu mengarahkan kepada kebenaran dan jalan apa yang harus kami tempuh. Oleh karena itu ya Tuhan, konsentrasikan pikiran kami sehingga kami kembali diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Sucikan hamba-Mu ya Tuhan, kuduskan hamba-Mu. Karena firman Tuhan adalah kudus, maka seyogyanya yang membawakan firman Tuhan juga Kau sucikan, Kau kuduskan. Sehingga firman Tuhan yang keluar dari hati akan sampai ke setiap hati jemaat Gereja Berea. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Haleluya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tema hari ini adalah just do it. Nah, ini apa saudara? Bulat-bulat gini ya. Itu tempayan saudara. Maksudnya tempayan ya. Karena saya membuat ini dibantu oleh Saudara Sarah. Tempayan ya saudara. Tempayan buat apa? Airnya buat mencuci kaki. Membasuh kaki-kaki yang datang bertamu. Yang datang ke pernikahan itu. Nah itu ya dicuci pakai gayung ya. Dicuci. Karena di sana itu sepatunya tuh seperti sepatu sendal. Jadi kalau kita jalan di sana kan mungkin belum aspal, saudara. Jadi kotor kaki. Jadi setiap datang bertamu di rumah orang harus cuci kaki dulu, ya. Tema hari ini adalah just do it. Kerjakan saja. Kerjakan saja, ya. Tema ini diambil dari kisah perkawinan di Kana. Ada pernikahan di Kana. Ada pernikahan di Kana. Supaya komplit saudara bisa baca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Jadi ada 11 ayat yang menceritakan tentang perkawinan di Kana. Ya, perkawinan di Kana. Pada waktu saya membaca kisah perkawinan di Kana, saya langsung berpikir saudara. Saya merenungkan, mengapa disebut perkawinan di Kana? Mengapa bukan disebut saja kisah mujizat air menjadi air anggur? Betul enggak? Bukankah mujizat air menjadi air anggur itu lebih spektakuler? Itu lebih wah gitu. Daripada perkawinan di Kana. Ternyata perkawinan di Kana bukan hanya tanda mujizat air menjadi air anggur saja. Tapi ada tanda-tanda yang lain lagi. Yaitu terutama bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tanda itu bahwa Yesus itu adalah tanda yang beyond the miracle. Beyond apa? Melampaui miracle. Lebih daripada mujizat. Jadi saya setuju temanya perkawinan di Kana. Karena di dalamnya bukan hanya tentang mujizat. Tapi di dalamnya menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah. Waktu saya merenungkan dari ayat pertama sampai ke ayat yang terakhir. Di ayat yang terakhirlah tersirat. Bukan hanya tanda air menjadi air anggur saja. Tapi ada tanda yang lain. Tanda yang lebih besar daripada mujizat. Tanda yang melampaui mujizat. Dalam Yohanes 2 ayat 11. Ini ayat yang terakhir. Saudara. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea.
sebagai yang pertama, ya, yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perkawinan di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tanda Yesus. Apa sih tanda-tanda Yesus selain mujizat? Yesus membuat mujizat air menjadi air anggur. Tetapi bukan hanya tanda itu saja. Perkawinan di Kana menunjukkan tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukan hanya pembuat mujizat, saudara. Tapi Allah sendiri. Dan tanda bahwa Yesus adalah Allah itu jauh lebih besar daripada mujizat. Saudara ingat khotbah minggu yang lalu yang dibawakan oleh saudara Dennis? Mengapa Yesus berkata kepada Maria, woman, bukan mother, saudara? Kenapa, saudara? Saya bacakan dalam Yohanes 2 ayat 4. Saya ambil dari New King James Version. Dari versi New King James. Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Dalam Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Di sini ibu, saudara, bukan mama, saudara. Dia bilang ibu ke Maria itu bukan mama. Bukan gitu, mah? Bukan, saudara. Ibu di sini bukan mama. Ibu di sini bukan mother, saudara. Tapi woman atau perempuan. Jadi Yesus berkata sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai Allahnya Maria malah. Allah hanya meminjam rahim Maria. Allah meminjam rahim Maria untuk melahirkan Yesus sebagai bayi manusia. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, saudara. Bukan dari benih laki-laki, bukan. Maria hanyalah ciptaan. Bagaimanapun hebatnya dia, bagaimanapun baiknya dia. Hanya ciptaan. Tetapi Yesus adalah pencipta. Bahkan Yesus adalah Tuhannya Maria. Jadi sebagai pencipta, sebagai Tuhan, Yesus tidak usah diingatkan. Yesus tidak usah dinasehati. Yesus tidak usah diberitahu. Karena Yesus adalah Tuhan, saudara. Gak usah dikasih tahu oleh Maria. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa yang menjadi penasehat Tuhan? Tidak ada. Saudara. Karena apa? Karena dia Allah. Tidak ada seorang pun yang menjadi penasehat Tuhan. Jadi kisah perkawinan di Kana bukan hanya menunjukkan Yesus adalah pembuat mujizat. Air menjadi air anggur. Tapi lebih besar dari itu. Beyond, melampaui, melebihi daripada mujizat. Yesus menyatakan bahwa ia adalah Allah. Kembali kepada tema hari ini, just do it. Tema ini diambil dari Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tapi saya lebih senang dari bahasa Inggrisnya, saudara. Saya ambil dari NIV. Ya. Dia berkata, dikatakan demikian. His mother ibunya Maria, artinya Yesus. His mother said to the servant, dia ngomong kepada pelayan-pelayan, do whatever he tells you. Apa arti do whatever he tell you? Artinya lakukan apapun yang dikatakannya. Lakukan apa yang dikatakannya. Apapun artinya apa saja lakukan. Yang mungkin maupun yang tidak mungkin. Yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Lakukan. Just do it. Lakukan. Pokoknya kalau dia orang ngomong. Itu yang disebut whatever. Gak peduli. Perkataannya gak masuk akal. Whatever.
rupanya pelayan-pelayan juga mengenal karakter Maria. Orang yang bisa dipercaya. Maria orang yang bisa dipercaya. Orang yang berintegritas. Orang yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya mereka melakukan apa saja yang diperintahkan Yesus. Karena Maria berkata, lakukan apapun yang dia katakan. Dia tuh maksudnya Yesus. Kembali kita perhatikan ayat yang terakhir dari kisah perkawinan di Kana yang di Galilea. Yohanes 2 ayat 11, yang terakhir ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus merubah air menjadi anggur. Air anggur adalah mujizat yang pertama kali yang Yesus lakukan. Jadi sebelum itu Yesus tidak pernah membuat mujizat. Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Yesus mulai pelayanannya. Yesus mulai mengabarkan Injil pada waktu umur 30, saudara. 30. Mengapa umur 30, saudara? Karena menurut tradisi Yahudi, orang itu dewasa, orang itu benar-benar matang dan bisa disebut guru atau rabi itu setelah umur 30. Itulah sebabnya Yesus mulai melayani setelah umur 30. Artinya sebelum umur 30 Yesus tidak pernah membuat mujizat. Tapi setelah umur 30 Yesus sering sekali membuat mujizat. Mungkin setiap hari Yesus membuat mujizat. Atau setiap 2 atau 3 hari buat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Dan banyak lagi saudara. Kadang-kadang saya berpikir saudara. Masakan Yesus tidak pernah melakukan mujizat sampai dengan umur 30? Masakan satu kali pun tidak gitu? Gak pernah gitu sekali juga buat mujizat. Dari kecil saya sudah mendengar cerita tentang Yesus waktu kecil. Oleh siapa saudara? Oleh teman saya yang beragama Islam. Menurut agama Islam, waktu kecil Yesus atau mereka sebut si Nabi Isa, saudara, mengambil tanah liat. Yesus mengambil tanah liat, membuat burung-burungan. Lalu burung-burungannya ditiup, disebut. Dan apa yang terjadi? Si burung-burungan dari tanah liat terbang, saudara. Ya, bisa terbang. Si burung-burungan itu hidup, saudara. Dari tanah liat Tuhan buat mujizat sehingga burung-burungan itu bisa terbang dan hidup. Orang Muslim percaya itu. Ya. Dulu saya juga percaya cerita itu. Tetapi setelah saya membaca Yohanes 2 ayat 11. Jelas itu tidak benar. Saudara. Jelas itu omong kosong, saudara. Karena Alkitab berkata air menjadi air anggur adalah tanda mujizat yang pertama. Sebelumnya Yesus tidak pernah membuat mujizat. Jadi yang pertama dia mujizat, air menjadi air anggur. Jadi kita harus percaya apa yang Alkitab katakan. Bukan apa yang kita ingin Alkitab katakan. Atau apa yang logika kita katakan. Gak mungkin dong sekali juga seperti saya. Tapi setelah saya membaca Alkitab, saya tunduk kepada Alkitab. Alkitab bilang, air menjadi air anggur adalah yang pertama. Jadi sebelumnya tidak pernah membuat mujizat. Dalam Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yohanes yang nulis ayat ini. Mengapa sebut di Kana yang di Galilea, saudara? Memang ada gitu di Kana yang bukan di Galilea. Ternyata ada, saudara. Makanya disebut Kana yang di Galilea ya, bukan Kana yang lain. Ada, saudara, ternyata yaitu di Kana yang di Syria. Di Syria juga ada kota Kana, saudara. Makanya disebut di Kana yang di Galilea. Karena Kana itu bukan hanya satu kota. Mengapa ibu Yesus? Mengapa ibu Yesus atau Maria
ada di perjamuan perkawinan itu. Kenapa ada di perjamuan? Ya pasti diundang ya. Karena Maria adalah kerabat dari yang mengadakan pesta perkawinan itu. Kerabat itu apa saudara? Saudara. Masih ada sanak saudara. Menurut tafsiran, ini menurut tafsiran bukan bukti saudara. Menurut tafsiran yang menikah itu saudara sepupu Yesus. Saudara sepupu Yesus artinya saudara sepupu anak Salome. Salome itu siapa saudara? Salome itu adiknya Maria. Adiknya Maria. Itu menurut tafsiran saudara. Itu menurut tafsiran yang ngawin itu saudara sepupu Yesus. Anak adiknya Maria. Itu menurut tafsiran. Tetapi kita ngomong tentang bukti saudara. Tapi apa buktinya bahwa Maria adalah kerabat dari yang mengadakan pesta perkawinan? Buktinya saudara. Karena ketika Maria mengontrol ke dapur saudara. Tamu ada yang ngontrol ke dapur enggak? Enggak ada saudara. Enggak ada ya. Tamu sih tidak pernah mengontrol ke dapur. Jadi ia tahu, Maria tahu air anggur udah tinggal sedikit. Air anggur sudah habis. Sedang tamu-tamu di ruang pesta tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Karena dia mah tamu. Tapi Maria bukan tamu, saudara. Dia ngontrol sampai ke dapur. Dalam Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, makanya Maria tahu kurang anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Atau stok anggur udah tinggal sedikit. Apa arti mereka kehabisan anggur? Emangnya kenapa kalau kehabisan anggur? Bagi kita sih kalau zaman sekarang perumpamaan itu bisa diumpamakan seperti ini. Ketika pesta berlangsung makanan habis, kira-kira gimana? Kira-kira gitu saudara. Pusingnya. Sehingga banyak tamu yang datang ke pesta tapi pulang dengan perut yang lapar karena kehabisan makanan. Dan hal ini sangat memalukan, sangat-sangat memalukan bagi yang mengadakan pesta. Bisa malu seumur hidup, karena itu bisa diungkit lagi saudara. Karena tamu pulang tanpa makan, dan hal itu akan menjadi aib, benar-benar memalukan. Hal ini akan menjadi bahan pergunjingan, akan diomong-omongin terus saudara, di masyarakat. Jadi Maria yang adalah orang dalam, yang kerabat dari yang mengadakan pesta. Jadi Maria adalah orang dalam, saudara ya. Waktu Maria memerintahkan pelayan agar apapun yang dikatakan orang itu, maksudnya Yesus, lakukan. Apapun yang dikatakan dia lakukan. Dan mereka taat kepada perintah Maria. Rupanya para pelayan mengenal Maria sebagai kerabat dari yang mengadakan pesta itu. Itulah sebabnya Yesus dan seluruh murid-muridnya, jumlahnya 13 orang, diundang seluruhnya ke perkawinan. Kenapa 13 saudara? Yesusnya 1, muridnya 12. Ya 13 orang semua diundang. Kalau bukan kerabat saudara, paling-paling hanya Yesus saja yang diundang. Tapi diundang semua. Karena Yesus adalah kerabatnya. Kadang-kadang pertanyaan timbul, kalau benar Maria adalah kerabat, mengapa Yusuf suaminya tidak datang? Saudara mikir situ? Mengapa Yusuf tidak datang, saudara? Itu kan saudara. Kemungkinan besar Yusuf telah meninggal. Meninggal pada umur yang muda. Di salah satu Injil, saya nggak ngecek Injilnya saudara, tapi saya baca. Di salah satu Injil dikatakan Yesus adalah anak tukang kayu. Anak tukang kayu, siapa tukang kayu? Yusuf kan? Ya. Dikatakan Yesus adalah anak tukang kayu. Tapi di Injil yang lain, saya lupa saudara. Tapi di Injil yang lain disebut Yesus adalah tukang kayu. Bukan anak tukang kayu lagi. Yesus tukang kayu disebutnya. Yesus adalah tukang kayu. Karena Yusuf telah meninggal. Yesus benar-benar disebut tukang kayu. Karena Yesus menggantikan ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Itulah kita berpikir. Yusuf mati
muda, saudara. Apakah saudara tahu kalau pesta pernikahan orang Yahudi itu berapa lama, saudara? Terutama orang Yahudi yang terkenal, berapa lama, saudara? Kalau orang Yahudi, saudara, menikah, saudara, itu open house, tahu nggak open house? Bisa tiap hari datang. Ya, berapa lama saya? Saya ambil ini dari ayat tentang Yakub menikah dengan Rahel. Saudara tahu, kalau saudara tahu cerita tentang Yakub yang menikah dengan Rahel? Ternyata malamnya yang disuruh oleh mertuanya, Laban mertuanya, saudara, masuk ke kamar pengantin, itu bukan Rahel, saudara, tapi Lea, kakaknya. Paginya Yakub marah-marah setelah tahu bahwa di sebelah dia bukan Rahel sebagai istrinya, tapi Lea. Saudara. Tapi Laban beralasan, kakaknya Lea yang harus menikah terlebih dahulu. Adik tidak boleh melangkahi kakaknya. Itu di daerah saya, kata Laban, adatnya. Jadi Yakub terpaksa bekerja pada Laban 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Itu sebabnya Yakub mempunyai istri 2. Saya buka di Kejadian 29 ayat 27. Genapilah, kata si Laban. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu. 7 hari pesta perkawinanmu dengan anakku ini. Anakku ini siapa? Lea. Kemudian anakku yang lain, maksudnya Rahel, akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Ya. Jadi pesta pernikahan orang Yahudi itu berlangsung, saya akan membuktikan, saudara. Berlangsung bukan 1 hari, saudara. Tapi 7 hari. Bayangkan, saudara. Kalunya dari Senin dia menikah, dia sampai Minggu, saudara, 7 hari. Berlangsung 7 hari. Tamunya datang. Ya, udah Senin datang, Rabu datang, Jumat datang. Open house, saudara. 7 hari. Kadang-kadang ada yang datang, mau seringnya datang, saban lapar datang ke perkawinan. Ya anggurnya habis, saudara. Benar enggak? Ya, 7 hari. Itulah sebabnya Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu. Air tempayan itu tuh basuh kaki, saudara, ya, untuk cuci kaki. Penuh dengan air. Karena pesta ini membutuhkan banyak air anggur. Pesta ini bukan sehari, 7 hari, saudara. Kita tahu dalam kisah ini, 6 tempayan air itu akhirnya menjadi air anggur. Kita tahu akhirnya, saudara. 6 tempayan air itu yang telah menjadi anggur itu berapa? Tuhan berkata, Yesus berkata, isi sampai luber, isi 6-nya. Yesus tahu kebutuhan anggur, saudara. Kalau kawin sampai 7 hari, dia butuh berapa? Yesus tahu. Makanya Maria jangan ngajarin dia, saudara. Yesus tahu, saudara. 6 tempayan diisi sampai luber, saudara. 6 tempayan air yang telah menjadi air anggur, dipenuhin semua kan jadi air anggur. Kira-kira kalau zaman sekarang, saudara, anggur tuh pakai botol, betul nggak? Botolnya macam-macam, tapi kira-kira isinya sama dengan botol kecap, saudara. Kira-kira gitu yang disebut botol tuh. Ya, kira-kira jadi berapa ratus botol, saudara. Ini ada orang yang iseng, saudara. Ngitung dia, saudara. Berapa liter, terus 1 botol tuh berapa liter, mulai dihitung-hitung. Ya, kira-kira jadi berapa ratus botol, saudara. Botol wine, ya, anggur kan wine bahasa ini ya. Berapa ratus botol air anggur, dihitung sama dia tuh, si iseng itu. Tahu saudara berapa? Kira-kira 700 botol. Jadi kalau penuh semua, ya, jadi berapa botol anggur? Kira-kira 700 botol wine. Lebih dari cukup sampai pesta berakhir. Itu saudara. Ya, saya ngelihat tafsiran. Ya, 700 botol, saudara. Seorang nggak habis 1 botol. Ingat wine, saudara, bukan bir. Kalau bir dia bisa minum banyak. Wine mah kira-kira setengah gigi seliur, saudara. Ya, liur. Kita kembali lagi ke Yohanes 2 ayat 6-8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan
untuk pembasuhan, untuk mencuci menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi kalau kau ngitung harus tahu 2-3 buyung itu berapa liter. Saudara. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isi yang penuh. Karena Tuhan Yesus tahu berapa yang dibutuhkan dalam pesta perkawinan air anggur itu. Sampai penuh. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Maksud sampai penuh, sampai luber. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok. Dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya membayangkan kembali, saudara. Saya mulai mikir lagi, saudara. Ya, saya pikir karena kalau kita baca firman Tuhan harus membayangkan, saudara. Bayangkan pemimpin pesta atau pemimpin WO atau wedding organizer, saudara. Waktu itu sedang marah-marah, betul. Begitu si pemimpin pesta tahu bahwa anggur habis, kira-kira gimana? Uring-uringan ya, saudara. Marah-marah. Uring-uringan karena air anggur habis. Dan ujungnya siapa yang dimarahin? Pasti dia. Dia pemimpin pesta, dia harus ngatur semuanya, dia harus ngecek. Bukan hanya jadi pemimpin. Itu adalah keadaan yang sangat-sangat memalukan. Pada saat itu datanglah seorang pelayan yang disuruh Yesus untuk mencedok air dari tempayan yang baru saja diisi air sampai penuh. Kemudian Yesus menyuruhnya untuk membawanya kepada pemimpin pesta itu. Jadi pelayan itu tahu, saudara. Pelayan itu tahu air itu air untuk pembasuh kaki para tamu. Pelayan itu juga tahu pemimpin pesta sedang marah-marah karena air anggur habis. Tapi satu pertanyaannya, kenapa si pelayan itu tetap membawa air pencuci kaki itu kepada pemimpin pesta dan bilang silahkan cicipi. Kira-kira kalau yang disuruh saya gimana, saudara? Langsung saya bilang rasanya kalau saya mah nggak mau ya nggak mau lah. Apa sih pelayan tidak tahu resikonya? Kalau saja si pemimpin pesta tahu bahwa yang ia cicipi itu air pencuci kaki, ya bisa seketika juga dipecat. Minimal dia ditampar sebelum keluar. Dan ingat saudara, ingat. Waktu itu pelayan itu tidak mengenal siapa Yesus. Nggak kenal saudara. Yesus. Dan ingat juga, Yesus belum pernah membuat mujizat. Jadi tidak akan terbayang air menjadi air anggur. Dikatakan di situ, Yesus belum pernah buat mujizat. Sekarang pertanyaannya, saudara. Saya mulai ngulang lagi. Mengapa pelayan itu begitu berani melakukannya dengan meminta agar pemimpin pesta silahkan minum dan cicipi? Kira-kira gimana, saudara? Kalau saudara yang disuruh, apa yang saudara lakukan? Apa? Air cuci. Disuruh cicipi dia. Dia lihat saudara, si pemimpinnya lagi marah-marah gitu. Kira-kira gimana? Saudara berani? Jujur aja, saya tidak berani. Saudara. Ya, kapan dia lihat Yesus buat mujizat? Tidak, saudara. Yesus belum buat mujizat apapun. Belum apapun. Jadi apa alasan? Saudara jangan bilang bahwa nanti saya yang bawain. Suruh cicipi air pencuci kaki. Coba. Ya, Yesus belum pernah buat mujizat dan dia nggak kenal. Yesus tuh hanya dia tahu Yesus anaknya Maria. Kira-kira saudara bersedia? Saudara nggak mau ngejawab. Sebenarnya sama saya nggak bersedia. Saudara. Bisa-bisa saya ditempelin sama dia. Lebih tanya, air apa nih? Air cuci kaki. Kira-kira gimana saudara? Ya, makanya kalau baca firman Tuhan juga kita harus membayangkan. Harus membayangkan. Menurut saya, menurut analisa saya, menurut pikiran dan pendapat saya, ada dua hal yang membuat pelayan ini berani melakukannya. Ya, salah-salah gue ditabok sama dia. Ya, buat air pencuci kaki itu, cicipi Pak. Cicipi, dia nggak lihat lagi si pemimpin pestanya lagi marahnya kayak gitu. Bener nggak?
Karena habis pesta pasti dituntut pertanggungjawabnya. Yang pertama, mengapa mereka mau? Pertama, ada faktor Tuhan. Tuhan ikut kerja. Apa disebut Tuhan akhirnya? Karena itu perintah Yesus. Betul nggak? Perintah Yesus. Dalam Yohanes 2 ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya agar pemimpin pesta mencicipi. Kalau saudara perhatikan khotbah minggu yang lalu. Bukankah kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan juga memberi kesanggupan? Tuhan bertanggung jawab. Bukankah kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan juga memberikan kesanggupan? Tuhan juga memberikan keberanian. Tuhan juga memberikan iman kepada pelayan untuk membawa air kepada pemimpin pesta. Soal ingat khotbah Dennis minggu yang lalu? Dia menyitir kata-kata C.S. Lewis. C.S. Lewis itu penulis besar dan juga teolog. Saudara ingat khotbah Dennis minggu lalu? Ia menyitir kata-kata C.S. Lewis. Kalau Tuhan menyuruh kita terbang, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan sayap. Jadi setiap perintahnya harus bisa dilaksanakan. Karena waktu dia memerintah, dia juga memperlengkapi kita. Ya. C.S. Lewis berkata, kalau Tuhan menyuruh kita terbang, kita bilang, gak mungkin kita bisa terbang. Kalau Tuhan menyuruh kita terbang, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan sayap. Sehingga kita bisa terbang. Yesus kalau memerintah, bukan memerintah hal yang tidak bisa dilakukan. Yesus memerintah hal yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kenapa mereka mau? Karena pada waktu Yesus menyuruh si pemimpin pesta mencicipi, Yesus tahu segalanya. Dan Yesus memperlengkapi pelayannya dengan iman, keberanian. Saudara. Sehingga dia tahu. Itu yang disebut dorongan Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara. Tahu-tahu seperti Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan itu. Karena untuk memperlengkapi kita. Yang kedua, saudara. Mengapa si pelayan mau? Saudara? Faktor manusia, yaitu perkataan Maria yang mengatakan, do whatever she tells you. Artinya, just do it. Kerjakan saja, lu ngerti, nggak ngerti, kerjakan, aku yang bertanggung jawab. Apapun juga yang dikatakan Yesus, lakukan. Masuk akal maupun tidak masuk akal, just do it. Lakukan saja. Itu yang diperintahkan Maria kepada para pelayan. Rupanya para pelayan tahu karakter Maria. Dia biasanya nggak ngomong asalan. Dia juga bertanggung jawab. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang berintegritas. Orang yang bertanggung jawab atas setiap perkataannya. Itulah sebabnya mereka melakukan apa yang diperintahkan Maria. Bayangkan saudara. Saya mulai membayangkan. Misalnya kalau pelayan itu dipecat. Maria yang akan tampil. Untuk membela. Karena Maria, pelayan-pelayan tahu. Maria itu orangnya, kata-katanya bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Dalam Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau Yesus menolong saudara, dia selalu memberikan yang terbaik, saudara. Enggak pernah yang kedua baik. Yang terbaik. Makanya dia heran, saudara. Kenapa? Biasa kan ngasih yang baik dulu, baru yang tidak baik. Kenapa gitu sistemnya, saudara? Maksud dari si pemimpin pesta itu, setelah para tamu setengah mabuk, kalau udah minum kan, rada lengan tuh. Mereka tidak bisa membedakan lagi mana anggur baik, mana anggur yang tidak baik, benar nggak? Dan udah setengah mabuk dia. Jadi kasih dulu yang bagus. Yang tidak bagus sih belakangan aja. Saudara tahu di Gang Tamim tempat saya tinggal dulu ada kayak kafe kecil.
Di situ dijual bir. Anggur itu lebih hebat dari bir. Anggur itu disebutnya wine, saudara. Ya, kalau udah mabuk, saudara, udah kegeliangan gitu ya, terus dibilang, udahlah. Sebenarnya sekarang kamu mau apa? Dia jawabnya apa, saudara? Mau bir lagi, saudara. Bayangin udah mabuk itu, pengen apa kamu? Bir obat apalah, aspirin atau apa ya? Enggak, kakak. Minta lagi birnya katanya. Lihat, saudara. Dikasih apa juga dia pikir bir, ya. Lebih-lebih wine, saudara. Apakah kita orang Kristen boleh minum anggur? Pertanyaan saya, saudara. Apakah kita boleh minum wine? Waktu saya lihat di Alkitab, nggak ada larangan tuh. Jadi kalau dikasih, minum saja, saudara. Minum saja, ya. Jawabnya boleh, saudara. Yuk, kapan kita minum minum wine? Ya, boleh. Yang dilarang itu jangan sampai mabok. Minum teh mikir, lama-lama bisa ngulang, pulang naik mobil nabrak tiang listrik, saudara. Boleh, saudara. Cuma dikatakan jangan kamu mabuk anggur. Jadi kalau udah ada teng, udah jangan diterusin, saudara. Jadi boleh nggak kita makan wine? Hayu sama saya sama-sama, saudara. Minum wine. Loh, ini pendetanya enggak, Alkitab nggak ngelarang minum wine. Justru habis anggur tekan nama. Kalau anggur sampai habis, saudara, anggur itu melambangkan sukacita, saudara. Kalau dalam pesta perkawinan anggur habis, artinya perkawinannya tidak ada sukacita, saudara. Ya, karena wine itu melambangkan sukacita. Jadi minum saja. Tapi ulah nambah, saudara. Bisa-bisa pulang dibopong atau digotong, saudara. Dinaikin ke sapi atau apa, saya nggak tahu ya. Ya, tapi harus tahu diri. Jangan sampai mabuk anggur. Sebagai penutup khotbah saya hanya memberi nasihat. Nasihat itu juga untuk saya. Kalau Yesus memerintahkan, lakukan, saudara. Just do it. Tapi itu nggak masuk akal. Just do it. Tuhan akan memperlengkapi apa yang dia perintahkan. Just do it. Jangan ragu-ragu, saudara. Just do it. Lakukan saja. Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan ikut turut serta dalam yang menurut kita tidak masuk akal. Tuhan pasti bertanggung jawab atas apa segala yang diperintahkan. Lakukan, saudara. Bukan diajak debat, saudara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak mungkin. Lakukan. Tuhan memerintahkan untuk dilakukan. Dan Tuhan memerintahkan pasti kita bisa melakukannya. Jangan berbantah-bantah. Just do it. Lakukan saja. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga. Itulah yang disebut iman. Mungkin pikiran kita tidak bisa menangkap. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi satu yang perlu bagi kami. Kita semua orang beriman. Kalau Yesus sudah memerintahkan, artinya Yesus pasti memperlengkapan kita. Untuk bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Dan apa yang diperintahkan Yesus pasti bisa kita lakukan. Tidak ada seorang pun kita yang bisa menasihati Yesus. Alkitab berkata, jadi siapa yang bisa menjadi penasehat Allah? Tidak ada seorang yang bisa menasehati. Yesus tidak usah dinasehati. Yesus tidak usah diberitahu. Dia tahu segala sesuatunya. Karena Yesus adalah Allah. Allah yang Maha Tahu. Biarlah pesan pada khotbah hari ini adalah pesan kalau Yesus memerintahkan, just do it, lakukan. Jangan kita berbantah-bantah, ini gak masuk akal, bahannya gak ada. Atau saya tidak punya uang, saya gimana-gimana. Kita katakan, kalau engkau yang memerintahkan, engkau akan memperlengkapi kami. Sehingga kami bisa melakukannya. Just do it. Dan kita tidak usah cari alasan lagi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami. Dan kami percaya kalau kami melakukannya, maka sukacita surgawi akan melimpah dalam hati kami. Kalau kami mematuhinya, maka kami akan merasa berkat Tuhan melimpah pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini ke dalam hati kami. Sehingga kalau Tuhan memerintahkan, kami tidak akan cari alasan, hanya just do it. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.